Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjes Pranata dengan NIM 118802 11990, jurusan Agroteknologi UIN Seska Riau, semester 6 kelas A, pada mata kuliah Nutrisi dan Zat Pengatur Tumbuh. Pada video kali ini adalah video sebagai tugas pengganti UTS, di mana dalam video ini saya akan membahas pendahuluan tentang hormon dan hormon auksin. Yang pertama yaitu pengertian hormon. Hormon berasal dari salah satu kosakata bahasa Yunani, yaitu hormein, yang berarti menggerakkan. Ada pula yang mengartikan hormon ini sebagai chemical messenger atau pembawa pesan kimia. Hormon merupakan senyawa organik yang diproduksi oleh suatu bagian tubuh dalam konsentrasi kecil dan diangkut ke bagian lain yang nantinya dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Hormon berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak yang menyamakan zat pengatur tumbuh dengan istilah fitohormon, nutrisi, dan vitamin. Padahal keempat sebutan tersebut berbeda, di mana zat pengatur tumbuh atau ZPT merupakan senyawa organik non-nutrisi pada tumbuhan yang aktif bekerja dalam merangsang, menghambat, atau mengubah pertumbuhan dan perkembangan dari suatu tumbuhan pada konsentrasi yang rendah. Sedangkan fitohormon adalah senyawa organik non-nutrisi yang diproduksi pada bagian tertentu dari tanaman, ditranslokasikan ke bagian lain, kemudian dapat memberikan respon khusus, baik itu respon fisiologis, biokimia maupun fisiologis. Nutrisi adalah unsur senyawa kimia yang diperlukan oleh tumbuhan untuk proses metabolisme dan pertumbuhan. Sedangkan vitamin adalah senyawa organik yang diproduksi pada bagian tertentu oleh suatu tanaman dan aktif bekerja pada bagian tersebut, juga tidak terjadi translokasi dalam jumlah yang kecil. Jenis-jenis hormon itu terbagi 5 jenis, di mana 4 diantaranya merupakan hormon yang berperan dalam pemicu pertumbuhan, yaitu hormon auksin, sitokinin, gibberellin, dan etilen. Sedangkan hormon yang terakhir yaitu hormon yang berperan dalam menghambat pertumbuhan itu disebut dengan hormon asam absisat. Baiklah, kita akan membahas satu hormon saja, yaitu hormon auksin, di mana kita awali dengan sejarah ditemukannya hormon auksin, yaitu Frits Went merupakan salah seorang mahasiswa pasca sarjana yang berasal dari universitas di Belanda. Ia berhasil menemukan suatu senyawa dalam tanaman, yaitu di bagian ujung dari suatu koleoptil, yang dapat menyebabkan terjadinya pembengkokan pada suatu bagian tumbuhan, itu di tahun 1926. Senyawa ini dikenal dengan nama hormon auksin, yaitu berasal dari kata auksien yang dalam bahasa Yunani berarti meningkatkan. Nah, Went ini berhasil mengetahui aktivitas dari auksin melalui peristiwa pembengkokan koleoptil yang dipicu oleh adanya pemanjangan pada sisi tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hormon auksin, di mana yang kita ketahui hormon auksin itu sering dikaitkan dengan yaitu asam indol asetat atau IAA. Namun ada berbagai macam lagi yang lain dari auksin, di mana di sini saya ambil yaitu ada asam 4-kloroindoasetat atau 4-kloro-IAA. Yang kedua asam fenil asetat PAA, dan
Dan yang ketiga yaitu asam indol butirat atau IBA. Nah, di mana dari ketiga jenis senyawa tersebut, IAA merupakan oksin utama pada tumbuhan. IAA ini merupakan senyawa hasil biosintesis asam amino triptofan dengan bantuan enzim IAA oksidase yang berfungsi sebagai pengendali dalam berbagai proses fisiologis tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu biosintesis hormon oksin. Biosintesis ini adalah proses pembuatan hormon tanaman dari senyawa-senyawa sederhana yang merupakan hasil intermediate dari metabolisme. Nah, biosintesis ini merupakan proses yang terpenting dalam mekanisme kerja hormon dalam tubuh tumbuhan guna mendapatkan kadar hormon yang efektif pada jaringan tertentu di suatu tanaman. Dengan kata lain, biosintesis ini ialah proses terbentuknya hormon tanaman melalui perubahan bahan dasar menjadi senyawa intermediate dan kemudian terakhir menjadi hormon atau menjadi senyawa yang kompleks. Secara umum ada 3 tahapan pengubahan triptofan hingga menjadi IAA, yaitu yang pertama, triptofan diubah menjadi asam indol pirufat melalui reaksi transaminasi. Dan yang kedua yaitu asam indol pirufat kemudian diubah menjadi indoleoacetaldehid melalui reaksi dekarboksilasi. Dan yang proses yang ketiga yaitu proses akhir berupa proses oksidasi indolacetaldehid yang menghasilkan asam indoleacetik. Selanjutnya yaitu proses pengangkutan hormon oksin. Dalam proses pengangkutan hormon oksin itu bisa dibagi menjadi 2 cara, yaitu dengan cara pengangkutan secara polar maupun pengangkutan non-polar. Pengangkutan polar ini yaitu jika pada batang proses pengangkutannya secara basipetal atau mencari dasar dan tidak bergantung pada dasarnya, posisi normal ataupun terbalik. Jika pada akar pengangkutannya secara akropetal menuju apex, pengangkutan polar ini terjadi hanya pada sel yang bersifat aktif dan kecepatan pengangkutannya sangat rendah. Sedangkan pengangkutan non-polar yaitu pengangkutan yang pergerakannya ke seluruh arah. Pengangkutan non-polar terjadi pada sel-sel yang mengalami penuaan dan kecepatannya pengangkutannya itu tinggi. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan aktivitas hormon oksin, di mana ada berbagai macam fungsi dari hormon oksin ini, yaitu yang pertama memacu proses pemanjangan sel, di mana oksin ini merupakan promotor pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tumbuhan. Adapun fungsi yang kedua yaitu menghambat pembentukan tunas lateral sehingga mengakibatkan terjadinya dominansi apikal, di mana keterkaitan antara oksin dan dominansi apikal ini itu dibuktikan oleh penelitian Scoop dan Taiman, di mana mereka mencoba untuk membuang bagian pucuk tanaman dari tanaman kacang-kacang sehingga dalam percobaan tersebut tunas menjadi tumbuh di ketiak daun. Fungsi yang ketiga yaitu membentuk akar adventif, di mana oksin ini dapat memacu pembentukan akar liar pada batang tanaman. Contohnya yaitu pada tanaman apel terdapat akar di bawah cabang pada daerah anternodus. Fungsi yang keempat yaitu merangsang terbentuknya xilem dan floem oleh kambium, di mana oksin ini bekerja sama dengan gibberellin itu untuk memicu pertumbuhan jaringan pembuluh dan mendorong terjadinya pembelahan sel pada kambium pembuluh yang menyebabkan diameter batang suatu tanaman akan bertambah. Fungsi yang kelima yaitu menghambat rontoknya buah dan merangsang pengguguran daun atau istilahnya absisi. Fungsi selanjutnya yaitu yang keenam, membantu proses pembentukan buah tanpa biji atau dengan istilah partenokarpi.
Fungsi yang ketujuh yaitu mendorong terbentuknya serabut-serabut akar dan akar lateral. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi yang ke-8 sebagai herbisida, di mana pada bidang pertanian auksin juga banyak dimanfaatkan sebagai herbisida, itu dengan contohnya yaitu 2,4 dinitrofenol yang dapat meminimalisir jumlah gulma berdaun lebar. Fungsi yang ke-9 dari hormon auksin yaitu penyebab gerak pada tumbuhan, yaitu fototropisme dan geotropisme, di mana fototropisme ini merupakan salah satu bentuk gerak pada tumbuhan yang gerakannya yaitu menuju ke arah datangnya cahaya. Sedangkan geotropisme yaitu merupakan gerakan tumbuhan ke arah pusat gravitasi bumi. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang ke-10 yaitu absisi, di mana absisi ini yaitu terjadinya pemisahan pada suatu bagian tanaman secara alamiah. Materi yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi kerja hormon auksin, di mana faktor-faktornya ini terbagi menjadi 3 menurut Sauer et al. Pada tahun 2013. Itu yang pertama, cahaya. Adanya cahaya menyebabkan auksin menjadi rusak dan auksin berpindah ke arah yang menjauhi cahaya. Faktor yang kedua yaitu gaya berat, di mana auksin ini ditranslokasikan dari bagian pucuk menuju bagian bawah atau dasar. Jadi selama proses translokasinya auksin akan lebih banyak terdapat di bagian bawah dari ujung batang dibandingkan bagian atasnya. Hal ini disebabkan karena adanya gaya berat. Faktor yang terakhir yang ketiga yaitu kadar atau konsentrasi auksin, di mana auksin dapat bekerja secara efektif pada konsentrasi tertentu. Konsentrasi auksin yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan pada sel-sel akar, tetapi lain pada hal tersebut juga dapat meningkatkan pengembangan sel-sel batang.